Iki ngomong itu kampret iki. Sekarang naik sampai $2 yang cuan. Wah, raku rame-rame jual. Tapi ditahan lagi, naik lagi. Kita bagi signal, bagi untung. Bukan cuma airdrop aja yang kita cerita. Di sini kita ada momentum kriptonya. Belum mana owner yang buat project kripto, staking no lock. Walaupun ada gas fee-nya yang dituntun. Tapi owner bam harga luar biasa. Ini belum lagi mau naik. Ya, katanya mau naik luar biasa ini. Hampir boleh dikatakan 5 ke 10 dolar. Untuk nanti cair airdrop kalau dikatakan $10 itu bisa jadi $1.000 per 100 token kita. Luar biasa. Ayo guys. Kita buat Zoom teman-teman, share link. Mudah-mudahan isinya 100. Belum pernah tembus 1000 loh ini. Kemana lah tim kita? Kita tunggu ya teman-teman semua. Teman-teman boleh share link. Nanti jam 10.05 kita mulai. 3 menit lagi ya. Semangat. Gaspol. Oke, untuk informasi ya. Besok ada 2 acara. Satu di Madiun. Bisa dikontak Pak Santos dan tim. Satu lagi itu acara di Lombok. Bisa kontak Sultan Chuan. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat informasi. Dan dibawa ke sana. Itu ada special draw ya. Nanti ada gas fee yang akan diberikan. Ya. Kepada yang beruntung. Ya. Ataupun yang mempunyai luck ataupun tuah yang tidak kita ketahui rezekinya. Mudah-mudahan di sana nanti bisa bisa dapat gas fee. Nah, kalau Pak Santos sana nanti dihubungi Pak Santos di Madiun ya. Madiun kalau nggak salah itu ada acara khusus CTCP. Nanti bisa tanya tentang Tiger Life dan juga Kilin Life ya. Mana yang teman-teman yang masih belum punya CTCP untuk gas fee, ya anggap bukan untuk CTCP punya gas fee lah. Beli minimum 30, 50, 100 tergantung kemampuan. Wallet banyak yang kita cairkan. Tidak akan rugi punya teman-teman untuk membelinya. Dan juga kalau yang mau staking, project manapun yang belum ada DAO itu dan segala macam, kurasa staking yang di CTC Plus lah yang paling bagus sekali. Mau stakingnya berapapun, ya aman-aman kabeh. Sampai hari ini, dari awal sampai sekarang sudah mau withdraw, ya stakingnya masih kekal utuh. Yang dapat profit withdraw cair terus, ya. Jadi apa yang kita ceritakan hari ini, kalau boleh jangan technical lah. Capek kali loh. Tiap hari tanya technical. Kapan bonus rewardnya Pak? Oke. Untuk yang angkat tangan. Khusus bertanyakan bonus reward. Tunggu aja. Karena kita juga tidak ada wewenang untuk mempercepatkan dan juga memperlambatkan. Tunggu aja. Diinfokan dan kita tanyakan hal yang sama. Ditunggu kabeh. Ya. Tunggu, tunggu, dan tunggu. Kenapa kita bilang tunggu, 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 dan tunggu? Ya tunggu, nanti dia akan masuk. Mana yang diklaim? Lalu dia bilang, sudah diklaim. Berarti tunggu aja, sistem belum diupdate. Oke? Nah, jangan ditanya lagi. Mau kabeh nih ditanya. Nah, kalau untuk gas fee, mau beli-beli, mau enggak, tidak ada masalah. Kita sudah sarankan di angka 0,6 kemarin. Kita suruh teman-teman beli. Pertanyaannya banyak. Oke, kita mulaikan Zoom kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada non-muslim. Ya, apa kabar semua? Salam sukses bareng-bareng. Salam sukses together. Salam sukses bersama-sama. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini sebenarnya tidak ada lagi yang kita sampaikan. Mau bertanyakan itu dan ini, mau atau enggak, sudah capek jawabnya. Karena sudah ratusan hari kita bareng-bareng dari bulan 3 kemarin. Polanya sama, kita jangan tahu itu dan inilah. Kita tidak perlu tunjukkan kita yang gah, yang first, yang paling hebat, tidak. Tetapi kita hari ini bukan juga pemulung, tapi kita mengambil momentum sebahagian di dalam proses dunia perkriptoan atau persugihan di dalam digital. Apa yang kita sampaikan hari ini adalah bisa memberitahu kepada teman-teman ada peluang yang bagus bisa mendapatkan untung.
biasanya ada satu kiblat kita tarik, ya. Biasa siapa pembawanya dan siapa juga yang memberikan info. Apa yang kita berikan dari awal? Baik info itu dari CTC, alhamdulillah. Saatnya kita memberi edukasi, siapa saja yang kita berikan pertanyaan yang kita jawab, alhamdulillah kita jawab secara logikanya. Kita tidak ada namanya wakil dan perwakilan. Yang kita sampaikan di sini adalah logikanya. Dunia perkriptoan itu dunia yang tanpa batas. Portal keuangan yang kita tidak sangka-sangka. Tidak ada orang yang cerdik di dunia kripto. Tetapi orang yang ambil peluang, itulah yang paling cerdik. Karena peluang itu kadang-kadang dibilang tidak logik, akhirnya logikanya ketemu, dia dapat cuan. Kan begitu teman-teman. Nah hari ini ya kita bisa melihat banyak potensi yang keluar. Baik itu dan ini, teknologi itu, orang jakin. Ujung-ujungnya harga naik juga. Kita bisa lihat. Kalau kripto itu masih dipegang owner, naiknya bisa sampai kayak tangga naiknya. Itu kebutuhan kita itu. Kita beli, di lock, dicicil pula sama owner. Di sini kita beli, kita stakingkan nilai dolarnya. Tidak akan jatuh di saat harga koin jatuh, tidak akan naik di saat harga koin naik, tapi profit jalan terus. Itu potensi yang luar biasa menurutku. Karena kalau token yang kita stakingkan, hari ini kita beli $1, besok di 0,2. Benar? Happy-happy aja. Makanya Dow kampret, dia naikkan harga setinggi gaban, teman-teman beli di harga itu, dan akhirnya staking, dia turunin pelan-pelan harganya. Teman-teman jadi korban kampret itu sendiri. Apa yang kita jelaskan, ya kita tahu sistem itu, makanya tidak perlu meyakinkan kita. Tetapi ada satu project yang memang ownernya punya fulus, itulah yang kita targetkan. Termasuk kemarin ada bilang Tiger AI scam. Dari mana scamnya? Sekarang STC masih wujud. Dia ada kompensasi yang diberikan. Pasti ada plus minus lah. Ya, begitu juga dengan Kilin nanti ada diberikan lagi secara gratisan. Apa yang tidak? Ya, CEO muncul terus. Kalau owner lain tidak ada. Yang keluar adalah leader kampret yang tidak paham tentang sistem yang dibilang bagus karena dapat fulus dan dapat persen owner yang lain. Oke? Oke, untuk CTC Plus. Hari sisa sekian belas hari. Kita sudah menunggu sampai 108 hari, sisa belasan hari lagi. Teman-teman bisa melihat prosesnya satu persatu. Tolong jangan tanya technical bonus itu dan ini, cara ini, pendaftaran. Kita sudah menjawab semuanya. Hari ini yang kita sama-sama pikirkan, ya, berapa banyak wallet yang teman-teman mau cairkan. Itu tergantung berapa banyak HP yang teman-teman punya. Polanya masih belum tahu, masih dirahasiakan sama ownernya karena masih sisa belasan hari. Nanti mungkin benda ini akan kita ketahui di saat hari H. Begitu juga dengan project-project yang akan muncul. Begitu ada botnya, dijamin tidak ada bot itu yang sama persis kayak bot-bot yang lain. Begitu juga dengan project gamenya yang muncul, tetap diberikan gratis, tetapi tidak juga menghilangkan polanya untuk kita bisa ngeklaim. Nah di sini tidak ada trik sama sekali, tetapi menambah. Ibarat teman-teman lapar, teman-teman sudah diberikan nasi dan ayam, teman-teman diberikan lagi kebebasan untuk memilih ikan, memilih ikan duyung, atau disuapkan sama janda-janda muda. Nah hebat nggak? Jadi apalagi yang diberikan sama sistem? Kita cuma menyampaikan, kita cuma memberitahu. Sehebat apapun leader tentang kripto hari ini, kripto kita yakin tidak ada orang yang bisa untung yang ratusan juta dalam waktu cuma 2 bulan, itu tidak ada. Kita bisa jamin punya, baik itu YouTuber terhebat, baik itu YouTuber yang bisa mengecek itu dan ini. Kita tahu dia juga nggak dapat duit sebanyak yang teman-teman kemarin, yang kayak bapak-bapak yang gaptek, yang ada di Garut, ada di Ciamis, ada di mana-mana aja teman-teman kemarin. Baik itu di pelosok, termasuk kemarin Pak Lurah ada yang di NTT, itu lebih hebat dari yang namanya YouTuber yang boleh dikatakan cerdas, paling hebat. So, dia juga tidak dapat. Ya, Pak Lurah itu mesejahterakan umat, itu baru keren. Orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itulah orang yang paling bagus di dunia. Walaupun dia menyampaikan cuma sepatah dua kata, untuk bisa orang lain juga aman dan tenang. Itu yang paling bagus sekali, dia dapat pahala juga, dan juga dia dapat bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Nah itu yang kita butuhkan. Nah hari ini teman-teman bisa melihat, dari 0,6 kemarin banyak yang beli, kita juga ikut beli sih.
Nah, kalau yang cerdas dia beli, dia cair, alhamdulillah. Cair, dapat duit. Beli cilok katanya tadi kan? Itu baru mantap. Kita ajarin pola DAO seriusnya, sesungguhnya, yaitu DAO yang ada di pancake kebun. Alhamdulillah dari CTC kemarin banyak juga yang untung. Kalau menerapkannya sesungguhnya. Apalagi kita ajarkan, trigger trade. Kemarin CTC turun, CTC Plus bisa di-swap jadi CTC. Kenapa? CTC punya project dan ekosistem kelanjutannya. Luar biasa. Apalagi kurangnya, apalagi pemahaman kripto yang kita ajarkan. Tergantung yang banyak tanya, kita juga ribet untuk menjawabnya. Gaptek, it's gaptek, tidak ada masalah. Tanya ke leader-leader teman-teman sendiri. Kita sudah membuka namanya pola. Kita sudah memberikan makanan gratisan berbok-bok air minum, tinggal diambil dan disuap sendiri. Tidak mungkin pula, Pak, saya gaptek nyuap makan. Makan nggak mungkin pula disuap sama janda baru. Yaitu teman-teman cari sendirilah. Kan begitu? Oke? Untuk informasi buat teman-teman yang ada di dalam Zoom hari ini. Ya. Kita besok ada acara di 2 tempat. Pertama acara ada di Madiun. Yang diisi sama kepala sukunya yaitu Pak Santos. Orang super luar biasa. Dan orang yang berbakat dari dalam kripto, dia adalah sahabat baik. Kita sudah pernah tinggal di rumahnya dan juga teman yang dikatakan, ya tidak banyak cerita tetapi banyak bekerja. Begitu juga dengan Sultan Chuan. Ya, beliau ada di Lombok dan besok acara ada di Lombok. Bisa menghubungi beliau. Beliau juga tidak banyak bertanya tetapi banyak yang bekerja. Apa yang ditargetkan sama mereka berdua ini adalah mentargetkan bisa mendapatkan lebih dari 3 juta user supaya mendapat hadiah $25.000. Apa yang kurang dari sistem kita untuk mendapatkan profit dan mendapatkan target? Tetapi kita adalah kurang dari segi pemahaman. Yang kita tahu, aduh Pak capek, aduh Pak nggak bisa. Memang begitulah hidup, ya. 10 kita orang jumpa, mau, enggak. Tetapi ada yang pertama enggak, mau. Enggak mau. Tiba-tiba mau. Akhirnya enggaknya enggak ada. Itulah prosesnya untuk bagaimana kita dapat. Nah, karena nanti di airdrop yang baru itu ada potensi luar biasa lagi. Yaitu ada gamenya juga free. Ya, gas fee kita belum tahu nih. Dapatnya ada gas fee atau tidak, saya rasa enggak ada. Apa yang kita jelaskan kemarin, kita tanyain terus, dia bilang no gas fee. Dia bilang kita tidak perlu gas fee, yang penting kita perlu holder. Tapi klaim nanti bagaimanapun ya tergantung harga market juga. Tapi kreditnya gimana kita belum tahu. Oke? Jadi dari itu kita sudah ngobrol hampir 10 menit. Ya. Jadi 05 sekarang 14. Kita lanjut ke pertanyaan teman-teman. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir. Share lagi ke grup yang lain. Perbanyakkanlah akun kalau teman-teman memang membutuhkan keuangan. Kalau sekarang dengan harga sekarang 1,6, 1,5 kalau kita cairkan berarti kita dapat $160 langsung yang di lock di dalam lending kita yang fix harga dolarnya segitu. Oke, kita lanjut ke Aang Kendari. Silakan Aang. Aang Kendari. Silakan Aang. Ya. Pertanyaan apa iki? Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Saya dari kemarin sudah berapa kali hitung baru dapat pilihan. Sebelumnya terima kasih atas informasi yang diberikan di grup maupun di Zoom. Saya termasuk yang kayaknya yang dikendali cuma hanya saya saja mungkin. Karena di grup saya nanya di Kendari itu nggak ada yang nongol orang Kendari. Jadi apa ya, di saat kita mau informasikan ke teman-teman sejawat bahkan keluarga diaturkan bagaimana gitu, enggak, saya nggak rasa sekali dengan yang namanya kripto. Jadi begitulah, jadi mau nggak mau ya main solo aja nih Bang. Bagus sih Bang, main solo juga nggak masalah. Yang penting
Kesemangatan kita untuk menyampaikan ke orang-orang itu juga perlu juga. Karena berhasil atau enggak nanti dia yang akan tahu. Iya. Kalau itu sih pasti diinformasikan ya melalui pesan pribadi kah, melalui ya berbincang-bincang. Tapi ya begitulah bang. Untuk hidup yang kayak begini bahasanya kemarin kantin pun mereka nggak ada yang mau ikutan biar satu pun gitu. Walaupun keluargaku juga nggak ada yang ikut gitu. Jadi ya kemarin sempat saya ikut Zoom, abang bilang ada akun cadangan. Nah itu yang kemarin saya kelewat itu kayaknya bang. Jadi, kemarin tadi cuma dapat satu akun, alhamdulillah. Untuk Satu akun. itu sih, ya kalau untuk yang sekarang ya secukupnya untuk buat gaji sih bang, ya belum sampai 50. Kendari itu kemana bang? Kalimantan Timur? Kendari itu Sulawesi Tenggara bang. Oh, Sulawesi Tenggara. Berarti beda ya Kalimantan ya? Beda bang. Kalau untuk waktunya sama kayaknya bang. Waktu Indonesia Tengah. Satu pulau dengan Makassar ya? Beda bang. Beda pulau. Beda bang? Beda. Karena kalau ke Makassar itu kita harus, kalau pakai darat kita harus nyebrang laut juga. Jadi beda pulau. Oh. Kendari itu kau dengar jauh sekali. Sulawesi Tenggara bang. Oh, Sulawesi Tenggara. Sebetulnya jadi ya saya berterima kasih dapat informasi yang ini, mudah-mudahan ya dengan ini mungkin rezeki kita ada di sini gitu. Abang dapat CTC itu dari leader mana dulu sih bang? Saya CTC dulu di grup sih bang, dulu di mana di FB gitu kalau nggak salah. Main hajar aja berarti? Iya pokoknya nggak tahu mau itu cair atau tidak, ya, ikut aja gitu. Sama apa kemarin dulu ya. Sampai sekarang itu saya ikuti grupnya itu TT apa ya? TT Eng grup komunitas. Itu kemarin saya dapat dari situ. Jadi ya alhamdulillah bisa buat ya jalan-jalan sedikit sih bang. Cuma satu akun sih bang. Berarti suara kita sampainya ke dalam-dalam kayak gitu ya? Jauh juga ya bang ya? Ya, nggak jauh sih bang, dekat sih bang. Nggak, maksudnya suara kami ini menyampaikan ke teman-teman semua, berarti wah jauh juga sampainya. Nah, alhamdulillah sih bang. Cuman kalau untuk di kripto di daerah sini mungkin masih sih bang, nggak terlalu bagaimana itu. Makanya di grup kemarin sempat saya nanyain, apakah orang yang di Kendari apa ingin berbagi juga, mau cerita juga gitu, tapi nggak ada yang ini, nggak mungkin saya sendiri yang lain gitu. Abang sendiri sekarang akun berapa bang? Saya paling baru 50 sih bang, karena keterbatasan. Cukup kalah 100 kalau 50 bang. Kalau budgetnya ada cukupkan 100. Cukup gasnya sih bang. Gaspi-nya jadi bang, makanya teman-teman errornya dari Gaspi. Kita bilang dari harga kemarin dicicil cukup satu akun aja dulu dikeluarkan. Contoh kalau harga dapat sekarang 150, kalau Gaspi-nya anggaplah harga jelek 20 ke 30% pun, kita belum tahu nih persis. Berarti kalau kita keluarkan duit itu bisa nggak bantu 2 akun lagi? Selebihnya kita bisa masuk kantong. Kan bisa. Itu sih Gaspi untuk klaim sih rencana ya mau sudah ada lah, untuk satu akun itu sudah ada. Tapi untuk menambahkan wallet itu belum ada Gaspi-nya sih bang. Itu dulu sih bang. Kalau di kampung abang itu ada orang nggak? Ramai nggak orang di situ? Penduduknya ramai? Penduduknya ramai sih bang. Kawan-kawan pasti ada.
Dititip-titip loh, aku hari ini ada project bro. Bilang, mau nggak kita bareng-bareng? Sudah Ya aku bang, letak sini 20.000 kayak gitu. sudah Udah bisa. bang, tapi maka kalau untuk kita bilang ini job atau ini mengenai kripto, mereka langsung kayak asu tak asu begitu bang. Kita jangan cerita soal kripto bang. Cerita bang, bro, 20.000 nih dapat janda muda 2 bro. Kita kadang-kadang kalau direct to the point, orang nggak ngeh. Tapi sambil kita cerita sama teman-teman sebagai bahan lelucon, orang bilang, ya udahlah, janda mudanya aku mau 40.000. Kalau untuk itu sih saya masih belum ke sana sih bang, masih sekitar sama teman-teman sekitar aja sih bang. Kemarin teman Baik, juga ada yang mikir ya. Coba lah bro satu dua akun gitu. baik. Yang penting semangat terus lah, ya. Oke. Makasih bang. Baik. Semangat terus, Bang. Kita nanti pandukan di Zoom aja. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Teman-teman semua, kita memang hidup ini nggak lari bekerja. Berusaha sendiri, baik berkebun, berjualan, ataupun jadi tukang parkir, itu adalah sebagai usaha. Apapun usaha kita, walaupun pemulung sekalipun, itu usaha kita bagaimana dapat duit. Nah, kembali lagi, di saat kita santai, kita duduk, usaha orang lebih susah lagi dari usaha kita. Usaha kita ada yang lebih susah lagi usaha orang. Jadi kadang-kadang kita udah ngerasa kehidupan kita lebih susah. Rupanya ada yang lebih parah lagi dari kita. Karena di saat kita kemarin menelusuri teman-teman semua, kita lihat bukan kita yang susah, tetapi ada orang lebih susah dari kita. Tetapi ada yang senang mendapatkan pola duit dengan cuman mendengar informasi, modalnya cuman KTP, modalnya cuman gas fee, tetap juga nggak mau berusaha untuk merubah pola pendapatan kita. Setidak-tidaknya kita rubahlah sedikit. Karena waktu Lim Gotong membina Genting Highland yang ada di Malaysia, itu ada satu orang yang bilang, kita putuskan ulat malu kita sebagai membentuk potensi sebagai marketing, itu lebih bagus. Bukan ulat malu kita pakai cangcut di tengah jalan. Bukan begitu teman-teman. Nah itu bukan cuman orang bilang kita orang gila, itu psikopat namanya. Tapi ulat malu kita ini di saat marketing dan pola bahasanya juga iya. Jangan bilang aku bisa membantu lu, tidak bisa. Kita bilang aku mendatangkan solusi buat. Solusinya begini. Dan solusi ini juga aku pakai untuk diriku sendiri. Mau nggak kita sama-sama menerima solusi ataupun narasi ataupun daripada info yang mungkin bisa buatkan kita keuntungan yang lebih besar lagi. Tapi kalau yang suka janda cerita, bro, ini uang 50.000 bro, bisa dapat janda bro. Ataupun kalau orang suka motor, uang 50.000 dapat motor. Ataupun orang mau sekolahkan anaknya, ataupun apapun, kita gunakan itu sebagai merubah mindsetnya. Jangan cerita bro, ini bisa dapat uang segini bro. Ada lebih bagus lagi, ibu-ibu. Dia bilang, 5.000 bisa dapat 1 juta. Itu luar biasa itu triknya. Biasanya 1 juta dapat 5.000 kan? Dari 1 juta kita masukkan 5.000 per hari. Nah ini beda lagi. Ini 5.000 dapat 1 juta. Nah itu kadang-kadang susah sih. Trik marketing itu kadang-kadang kita punya trik luar biasa. Jadi apapun, tunggu aja, tengok aja lah, jangan sibuk. Oke, kita lanjut ke Bang Al-Fatih. Silakan Bang Al-Fatih. Adik jangan tukar. Nanti kalau jam, Papa nggak buka lagi. Oke, Bang Al-Fatih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sehat ini Bang Gagah. Alhamdulillah, Bang. Terima kasih, Bang. Lagi dampingin kita satu ini. Lagi buat dompet. Luar biasa, Bang. Sambilan. Kenapa 1, Bang? 2 kek, 3 kek, berempat kek. Dia pada di kandang tadi. Berarti bapak-bapak di kandang sama istrinya berarti ya? Ya. Waduh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sengaja dilambatkan mengucapkan salam biar dapat maliga di surga. Ya gimana? Silakan. Teman-teman yang online malam ini sehat walafiat, panjang umur, selalu dimurahkan rezekinya, dilimpahkan, dan semoga kita support semua yang Amin. gabung sama Siti ini. Soalnya saya dulu Siti nggak dapat linknya itu, teman-teman kayak Datu Sekotong tuh saya omelin dia, kenapa saya nggak dikasih link bila hari, saya bilang gitu. Iya, dia calling down katanya, saya lost kontak katanya. Teman-teman dihibur Juga teman-teman. Ya kadang-kadang kita dengar curhatan Datuk Sekotong, curhatan teman-teman semua. Aduh, kadang-kadang ya kita dah lama memang main di network, tapi hal ini mustahil bagi kita, Bang. Kan begitu? Betul. Cuman ini puyeng kita. Satu poin buat kita semua ini, bukan pertanyaan sih sebenarnya, cuman mungkin saya nggak ikut Zoom meeting bila hari untuk reward referral ini, Bang. Bisa nggak di no expired gitu, maksud saya itu limited, maksud tetap bisa diklaim kapanpun, maksud saya bisa nggak gitu? Nah, itu bagus, Bang. Kita udah sarankan juga, berarti dijedahkan, contoh habis 108 jangan dihilangkan dulu sampai migrasinya lengkap, barulah dihilangkan. Kita bilang kayak gitu. Nah ini lagi dipertimbangkan, kalau sistem ini komplit, ya komplit 2 minggu ataupun seminggu sebelum hari H, nah berarti dia akan hilangkan di 108. Tapi kalau sistem ini update-nya belum komplit, mereka panjangkan yang bonus reward itu, Bang. Berarti last anunya berarti 108. Ya 108 yang informasi yang kita dapat kemarin di tanggal 28 itu berarti bonus rewardnya dihilangkan. Hilang dia. Gak bisa klaim malah kalau udah hilang menunya. Kan begitu, Bang? Ya berarti tapi kita minta juga jangan dihilangkan, karena kan sekarang belum diupdate banyak, orang-orang juga kasihan cari network dan segala. Oke, nanti mereka lagi pikirkan. Begitu, Bang? Ya mudah-mudahan itu aja sih, Bang. Semoga kita ya nggak banyak tanya, mungkin teman di belakang banyak juga yang angkat tangan nih, Bang Hendrik. Oke, dah kapan kelompok timur, Bang Hendrik? Lah, kita pengen jumpa mungkin di mana, di Sembara. Aku kan disuruh sama Bang Sultan untuk ke Lombok besok. Tapi kena lagi untuk ngurus tentang kilin kan. Ini lagi kilin, kita punya founder dan juga kita punya abang juga lagi ada di sini di Malaysia. Kita lagi bincang untuk next step-nya. Gitu loh, Bang. Nah kan kita CTCP kan sudah mau habis juga ini. Ya kan? Nah sudah mau pencairan juga. Nah kita cuman mau dengar kelanjutannya gimana, prosesnya gimana. Gitu aja sih, Bang. Baik, perfect, Bang. Baik. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Oke, buat teman-teman semua, pokoknya kiri kanan ada duit, kita ambil dulu. Memang ada prosesnya, ya. Karena orang berniaga, orang membuka company, orang membuka bisnis, orang membuka idea, orang membuat startup, dan orang membuat sebuah konsep yang digital, ya kita ikutkan. Tetapi janji daripada developer, dia tidak akan merugikan kita, dan mungkin kita cuma menunggu dan menunggu saja. Nah, juga waktu juga tidak akan terbayar, karena dari segi kita menunggu hampir 3 bulanan, dengan lelahnya kita menunggu selama itu, kita akan terbayar mungkin lebih dari gaji 3 bulan yang kita akan dapat nanti. Apa yang kita pikirkan hari ini adalah berusaha dulu sambil jangan meninggalkan kerja kita. Kita lihat grup ada yang mau ninggalin kerja nih. Kalau jackpot, jangan ninggalin kerja. Jackpot itu adalah bonus buat kita. Ya, rancangan kita harus lanjutkan. Cuman kelanjutan kalau kita bekerja dan segala macam, kita standby kan, kita siapkan dulu. Nah, dari untung-untung kita nanti untuk bisa menjana keuangan kita. Gunakanlah kepakaran teman-teman sendiri. Jual ayam penyet, ya buat. Ada modal buat beli jual ayam penyet. Ya, ataupun membuka yang namanya agensi ini boleh juga, pasti ramai yang daftar pasti yang di grup sini, ya.
Kita lanjut ke Bang Kusmayadi. Silakan Bang Kusmayadi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kusmayadi. Hai, ketawa sampai nggak tahu pencet yang untuk unmute tu pasti. Pasti dia mau buat agensi poligami. Bang Kusmayadi, satu. Kita lewati. Bang Agus Blitar. Silakan Bang Agus. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Agus. Assalamualaikum, Bang Hendrik. Waalaikumsalam. Iya Bang. Dan juga teman-teman yang lagi online di Zoom malam ini. Terima kasih waktu kesempatan. Ini sebetulnya yang mau saya tanyakan mungkin pertanyaan yang sangat remeh sekali, Bang Hendrik. Mohon maaf, saya tidak tanya soal teknikal, tidak. Tapi ini kan teman-teman lagi ngumpul dan mewakili dari teman-teman yang pada gaptek, Bang Hendrik ya. Jadi terpaksa saya tanyakan, ketika kita bikin akun wallet, itu koin yang nongol di situ kan ada 3, Bang Hendrik. BNB, kemudian USDC sama USDT. Nah, padahal nanti koin yang bawa duit adalah CTCP. Betul kan, Bang Hendrik? Nah, kemudian teman-teman ini kan koinnya ada yang 500, ada yang ribuan. Nah, sementara logo CTCP-nya belum nongol. Ketika nanti airdrop sudah selesai, sementara untuk mengaitkan logo CTCP-nya itu belum selesai, Bang Hendrik, itu apakah untuk ngeluarin logonya gampang sekali Bang. Ada menu tanda tambah di sebelah kanan atas. Tinggal diketik aja CTCP. Betul. Nah itu sudah muncul logo. Ya, kalau masalah kan bisa semua Bang Hendrik. Cuma karena koinnya ini karena walletnya mungkin ada yang ribuan, ada yang di bawah 1.000 kan. Sudah masuk ada pop up sebelah kanan itu Bang. Yang di bagian tambah itu loh, tempat kita mengeluarkan token itu. Di situ ada pop up-nya nanti. Oh, jadi otomatis ya Bang? Otomatis. Jadi sama persis kayak Abang dapat email notifikasi masuk nggak? Oh gitu. Abang dapat SMS notifikasi masuk kan? Nah, wallet itu pun begitu. Nanti ada notifikasinya. Makanya ada orang transfer tokennya ke kita itu notifikasinya masuk. Ya tinggal Abang mau ngaktifkan untuk menampilkan atau tidak aja. Itu doang sih Bang. Ya, jadi tadi itu teman-teman takutnya untuk ngaitkan logo itu belum selesai, kemudian airdrop sudah ditutup. Maksud saya mungkin gitu. Bang itu Bang. Kalau nanti dia takut, kita hilangkan ketakutannya. Kirim aja prasenya buat dia dah klaim sama. Kirim aja sama aku nanti prasenya. Ya. Kan? Ya udah itu. Kemudian yang kedua ada satu lagi Bang Hendrik. Ya. Apa itu? Tentang Kilin. Jadi Kilin itu dari awal saya juga ikut apa yang dikatakan leader dan alhamdulillah juga sudah login sudah clear. Kemudian kemarin saya lihat di YouTube itu kok koin dari CTC Tantin itu dilempar ke situ kok jadi 10 kali lipat. Ya memang benar gitu Bang. Jadi saya nyoba 10 koin jadi 100, kemudian nyoba 20 jadi 100. Nah itu sebetulnya platformnya itu apa Bang Hendrik? Itu staking atau gimana Bang Hendrik? Nah kalau yang di launch pool itu staking cuma 100 hari. Mirip kayak Binance dan juga beberapa exchanger yang lain. Biasanya kalau di exchanger yang lain paling seminggu, 2 minggu doang untuk mendapatkan tokennya. Tapi ini kan ada project yang dari segi developer punya trade, mereka melock selama 100 hari. Nah selama 100 hari, contoh pemberiannya itu sederhana. Dia memberikan cuma 10 juta. Selama 100 hari, paling kalau nggak salah cuma 100.000 kalau salah. Benar kan? Nah, kalau dari 100.000, anggap 10 orang yang menyimpan token. Nah, 10 orang disamakan dengan 100%. Aku nyimpan 50%-nya. Abang menyimpan 30%-nya. 20%-nya janda muda yang lagi nyimpan. Berarti pembahagiannya 50% aku dapat, 30% abang dapat, nah 20% lagi janda muda itu dapat. Semakin banyak orang melock CTC, semakin kuranglah penghasilan kita. Begitu, Bang. Oh, gitu. Ya. Oke. Bang Hendrik, terima kasih penjelasannya Bang Hendrik. Oke, itu aja Bang Hendrik yang saya tanyakan. Selamat
malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses Bang Dik dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Kadang-kadang kalau kita cerita janda muda, bola Bali aja lagu-lagunya rambut pirang, bola Bali katanya kan. Kita baru cerita dari bulan 3, lagu bola Bali muncul. Kita lanjut ke Ahmad Nur Alim. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Mau tanya dulu apa? Mau tanya sedikit ini tentang beberapa ketakutan yang teman-teman punya. Yang pertama itu kalau pun takut juga. enggak, maksudnya pas saat land itu apa namanya? Untuk klaim itu kan 30% dari CTCP ya. Itu cuma asumsi doang, belum pasti 30. Mungkin 1%, 2%. Ya itu mudah-mudahan lebih kecil. Cuma kalau 30% pun teman-teman sudah kita simpan. Artinya cuma ketakutannya seperti gas fee pada saat nge-linkkan aplikasi dengan wallet. Itu kalau terjadi gangguan sinyal kan hilang. Apakah itu nanti pada saat yang sistem yang baru ini untuk yang aman, Bang? Plus aman ya? Ya, kalau jadi begini, setiap kali teman-teman sudah klik gas fee-nya udah kepotong, jangan diklik lagi. Karena udah ada datanya. Walaupun dipotong, datanya sudah terbentuk di servernya. Jadi nanti sebagai beli nomad, kan cek aja sudah kembali. Begitu, Bang? Ya. Ya, artinya kalau misalkan ini terjadi benar-benar tidak ada permainan developer, mekanisme pasar, seperti yang disampaikan oleh Bang Hendrik di depan, bahwa ini bisa ratusan sampai ribuan dolar kan gitu. Benar, Bang. Harganya. Benar. Ketakutan teman-teman kan misalkan sudah dipasang sampai itu harganya ribuan dolar, kena sinyal yang bermasalah terus hilang kan kita harus mengisi lagi kan ketakutannya di situ. Ini nanti akan kami. Jadi pokoknya kalau tekniknya itu bukan, kita cuman mikir dia bukan dipotong sih, Bang. Nah, dia bukan dipotong. Kita belum tahu persis gimana. Tapi kita tunggu lihat. Dia itu sama persis kayak slippage saja sebenarnya. Nah, gitu. Cuman kita belum tahu polanya. Gitu loh. Tapi kalau ada apa-apa sudah kepotong ataupun tidak terdata lagi, nah itu kita udah berikan support oleh sistem. Nanti kita tinggalkan pastekan kita punya address wallet, tinggal beritahu keluhan kita aja, Bang. Begitu, Bang. Oke? Iya. Ya, artinya tidak ada pengaturan dalam mekanisme pasar ya, benar-benar dilepas ke mekanisme pasar nanti ya, masalah harga ya. Benar. Artinya karena sekarang pun kalau kita bilang melepaskan pasar, orang yang staking profit terus, Bang. Orang yang staking, sampai hari ini ada orang staking, owner pun berani juga untuk memompa harga. Kan begitu? Biasanya kalau udah masuk staking, owner nggak berani lagi memompa harga. Malah turun harganya. Kan gitu kan? Iya. Ya, makanya untuk namanya harga kan selalu kalau memang sesuai mekanisme pasar dengan skema vesting yang dilakukan CTCP, pasti kan harga akan meningkat terus. Nah, ketika teman-teman itu mengambil harga tinggi, ketakutan mereka kan ketika nanti jatuh tidak kembali lagi ke atas. Kalau nanti vestingnya yang dilakukan oleh CTCP sesuai mekanisme pasar, artinya ketika jumlah koin yang sudah keluar 108 juta sudah dilepas ke pasar, kalau rata-rata yang sudah dapat lakukan hold, otomatis harga kan akan meningkat terus, tidak akan turun ini. Nanti, artinya teman-teman walaupun harga tinggi nanti punya motivasi untuk membeli terus. Kalau kita tidak jelaskan seperti itu, mereka takut harganya nanti jatuh, sudah mereka tidak kembali lagi ke atas kan itu. Tapi sudah saya sampaikan bahwa kalau ini full mekanisme pasar tidak ada permainan developer, pasti mereka sudah paham bahwa kebutuhan ini sudah token kan. Sementara yang ada hanya 108 juta token. 100 juta malah. 8 juta nanti dibebankan katanya. Ya. Dengan seperti itu otomatis semakin banyak yang hold, harga tidak akan turun-turun. Kalau kita
waktu-waktu buang pada harga tinggi, takutnya ketinggalan harga tidak kayak harga tadi misalkan 2,01 kita jual, kemudian harga turun dan nanti setelah orang-orang menyadari bahwa mekanisme pasar itu berjalan, harga itu akan melonjak sangat tinggi, kan itu Betul. yang terjadi. Betul. Intinya teman-teman saya pesankan bahwa yang sudah beli hold aja, nggak usah dijual lagi sementara, walaupun harga turun, yang penting koin masih aman. Karena Betul. pada saatnya harga itu akan melonjak tinggi. Jadi kalau di trading kan takutnya mereka jual, harga meningkat saja mereka nggak bisa beli lagi. Kayak kemarin yang sudah beli di 0,6, dijual di 0,7 dolar atau 0,9 dolar sampai hari ini kan dia menunggu lagi untuk beli di harga itu sulit. Benar. Yang kita harapkan ini nanti memang tidak ada permainan pasar di developer, itu yang pertama. Aslinya kalau mekanisme pasar benar dan semua anggota CTC Plus itu menyadari bahwa itu dibutuhkan nanti ke depan, insya Allah harga akan melompat tinggi. Ya itu dua hal yang tadi saya ingin tanyakan tadi. Satu, bahwa tidak ada nanti gas fee hilang, itu satu. Yang kedua, teman-teman yang gampangannya punya keuangan yang kecil, saya sarankan hanya untuk hold aja, kecuali yang memang punya kemampuan keuangan yang besar, silahkan mau ditradingkan. Benar. Ya, artinya kalaupun harga jatuh, koinnya masih mereka pegang. Pasti Benar. pada hari nanti mereka yang akan memenangkan pertandingan. Sekarang misalkan harga jatuh sampai $1 lagi. Terus kemudian akan naik lagi pasti di posisi pembagian kan, posisi itu. Developer kan akan membeli dari pasar kan, begitu kan? Betul. Ya. Ketika semua hold, developer tidak bisa membeli ketika harganya kan dia rendah, otomatis dia akan meningkatkan harga, otomatis developer itu kan. Benar. Gitu, Mbak. Ya. Dengan meningkatkan harga, orang yang hold akan menjual. Ada kesempatan besar bagi orang-orang yang sekarang ini mungkin hanya melihat naik turunnya harga, tapi satu hari dia akan menikmati harga yang tinggi. Benar. Paling benar. itu ya, ya. Ya, Kalau karena seperti kita itu, udah nanyakan Bang, mekanisme pasar. Dia bilang ini open source punya nanti. Kita tidak akan memainkan. Di saat sudah diklik satu kali, ada masalah tentang gas fee, bisa dilaporkan langsung ke support untuk kita ngecek dan kembalikan. Kayak gitu, Bang. Ya. Aman itu. Karena saya, ya, artinya saya meyakinkan bahwa ini kalau vestingnya benar, mekanisme pasar dilepas benar-benar, harga itu bisa melebihi Bitcoin bahkan. Saya bilang seperti itu. Kalau benar-benar mekanisme pasar itu dilepas, kemudian para holder itu mengetahui bahwa jumlah barang sedikit dibutuhkan oleh banyak orang, harganya saya yakin akan melebihi Bitcoin. Makanya teman-teman sudah tak suruh membeli dari sekarang, nabung, biar enggak, walaupun harga jatuh jangan dilepas. Yang penting koin. Harga jatuh kamu beli lebih banyak lagi, intinya itu. Karena nanti sebelum orang-orang yang memiliki airdrop panen, jenengan sudah punya koin banyak dengan harga ini. Kan gitu. Ketika orang lain masih klaim, jenengan sudah bisa belanja dengan uang koin yang jenengan pegang. Saya berikan gambaran ini antara 10 sampai 15 kalau benar-benar dilepas mekanisme pasar sebelum pembagian. Pada saat pembagian pasti harga melonjak sampai 100 sampai $1000-an. Yang tadi seperti disampaikan Hendrik. Oke, kalau seperti itu kan nanti saya pahamkan ke teman-teman bahwa strategi ini memang yang terbaik biar mereka tetap hold sehingga harga juga akan tidak mudah jatuh, kita tidak dipermainkan well kan itu intinya. Betul. Ya, terima kasih sekali Bang Hendrik. Sama-sama Bang. Ya, salam Terima kasih buat banyak. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sebenarnya memang apa yang kita bayangkan itu ya kebaca sama Abang. Pertama yang kita bayangkan kita beli murah dulu. Kalau kita butuh duit ya kita cairkan sedikit. Kebutuhan kalau ada. Nah, cairan itu nanti kita memang menunggu saat 100 kali naiknya. Kenapa kita bilang 100 kali? Kalau potensi orang nanti saat mau-withdraw airdrop, itu kita yakin punya. Itu kita yakin punya banyak sekali orang membutuhkan gas fee, ya. Begitu juga kalau project-projectnya pada muncul semua.
nah itu lebih parah lagi. Nah, dalam waktu yang sama, banyak yang nge-hold. Kayak Abang bilang tadi betul, karena proyek baru berjalan. Belum mulai malah. Sama persis kayak sekarang ini, sistem sudah siap. Token bisa siap jual beli. Bukan sekarang kayak pre-sale, dibeli aja tapi nggak bisa jual. Nah, ini sudah bisa beli dan bisa jual kapanpun. Nah, itu luar biasa. Dalam waktu yang sama, airdrop belum keluar. 100.000 wallet yang bakal ditarget. Luar biasa sekali. Kita lanjut Bang Kasmin. Silakan Bang Kasmin. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Kasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman semua. Salam dari Ternate Maluku Utara yang paling timur. Waalaikumsalam Bang. Ya Bang, ini Bang, mau tanya tentang Kilin. Kalau CTC Plus mah mungkin nggak ada pertanyaan lagi Bang, tinggal nunggu withdraw aja Bang. Di Kilin aku udah buat itu Bang, seperti yang kemarin disarankan itu, harus pakai email yang baru. Namun KTP-nya sama Bang, kayak gitu. Bisa. Terus pada saat KIC ditolak Bang. Nah, ditolak lah gambarnya waktu muda Bang. Gimana Ya Bang? benar. Gambar itu bisa ditukar, ada aplikasinya. Anak SMP aja lulus. Oh, kayak gitu ya Bang? Iya Bang. Aplikasi ada, AI ada. Sekarang gambar edit itu bisa. Edit gambar yang di belakangnya merah dimasukin. Cara ngedit gambar KTP, tengok di YouTube. Nah, di apa namanya verifikasi di TTX udah lolos Bang. Cuman di Kilin KTP-nya udah masuk. Nah, biasanya kalau di Kilin wajah, itu Bang, jadi gini, kalau KTP sudah lolos di titik exchanger, di Kilin bisa lagi, udah lolos sendiri Bang. Oh, kayak gitu ya Bang? Iya, salah satunya. Kan di Salah Kilin satunya, diminta Bang. ini Bang, diminta ini Bang, di KIC juga kah di Kilin? Atau nggak perlu? Nggak perlu Bang, kalau Abang sudah KYC di titik exchanger, itu nggak perlu di Kilin. Oh, itu. Kecuali kalau Kilinnya Abang pakai link referral baru. Nah, itu iya. Iya, Kalau link referral Bang. Ya kan dari TTX Exchanger kemarin itu kan aku minta linknya dari Bang Sultan. Nah, aku pakai lagi hal yang baru gitu. Jadi gini, Abang dengar baik-baik ya. Ini sederhana. Abang buka aja yang akun Abang di titik exchanger yang sudah verifikasi, buka pakai yang sama dengan password yang sama di Kilin. Jangan pakai akun baru, pasti sudah verifikasi. Kalau akun yang lama Bang, aku udah lupa itu kata sandinya Bang. Nah, kalau udah lupa kata sandinya, akun yang baru ini sudah verifikasi belum? Yang di Udah titik Bang, exchanger. verifikasi. Udah. Itu otomatis sudah verifikasi juga sama Bang. Oh gitu ya Bang. Betul. Dia salah satunya Bang. Oke? Oke, makasih Bang infonya Bang. Cuman itu aja. Sama-sama, Bang. Ya, Sama-sama. makasih Bang. Tuh, sama-sama. Assalamualaikum. Kita lanjut ke Bang Jala Dolar. Assalamualaikum dan selamat malam Bang. Ya silakan Bang. Sorry Bang Hendrik, ganti ada jaring dolar, nggak ada jala dolar. Iya juga ya. Iyalah. Terima kasih. Hendrik. Aku sebenarnya salah tengok tadi nih, Bang Ari dulu. Ini apa-apa, lanjut. Ya, Bapak Hari sabar ya. Nanti ada kesempatan. Ini lagi agak lamur Bang Hendrik nih, ini ya matanya mungkin kecapean. Iya. Udah 2 watt nih Bang. Iya. Tengok 861 teman-temannya ada dalam ini nggak sampai tipu lah tutup Zoom. Gimana? Lanjut Bang. Ini ya mudah-mudahan nih yang masuk nih agak banyak nih Bang Hendrik. Iya, mudah-mudahan sampai 1000. Amin. Yang pertama mau tanya kabar, gimana kabar Hendrik, sehat? Syukurlah kalau sehat. Alhamdulillah.
yang kedua ini saya juga mau bertanya masalah di Kilin ini Bang Hendrik. Iya, apa itu Bang? Saya kan sudah ngikutin Tantin kan memang sudah lama. Ada yang memang sudah jackpot juga kemarin di 50 juta itu. Tapi begitu saya daftar Kilin, satu token pun nggak ada yang nyangkut. Padahal itu semua sudah verified semua. Di akun Kilinnya nggak ada minta lagi KIC. Di TTX sudah 2 kali KIC, bahkan sudah KIC lanjutan sudah oke semua. Istri juga begitu, yang referral yang dulu begitu, tapi belum nampak, belum masuk itu tokennya. Yang lain kok perasaan upload dapat lagi. Saya coba. Dia ada akun baru Bang, yang kemarin itu dapatnya mereka belum vermuk, tapi di saat mereka lanjutkan vermuk mereka dapat. Akun lama itu nggak dapat Bang, akun baru yang dapat. Terus solusinya memang harus membuat akun baru gitu, bagaimana? Nah solusinya lalu referral Abang, kemarin Abang pakai KTP, kali ini Abang pakai SIM pula. Oh, kalau itu kan ya, maksud saya biar cepat ambil posisi gitu kan. Takutnya saya biar nanti malah ketinggalan. Yang penting akun Abang itu udah ada link. Abang daftarkan akun baru di bawahnya. Gitu Bang. Pakai ID yang lain, maksudnya pakai ID. Iya, kalau ada paspor lebih bagus pakai paspor. Ada kalau yang pakai SIM coba pakai SIM, gitu loh. Dilenceng-lencengan sedikit namanya. Katakan nama Muhammad, ya kita buat Ahmad, gitu loh. Ada sih dua-duanya, ada paspor ada SIM ada gitu kan, biar ini nanti lagi. Nah terus yang kedua nih Bang, pertanyaannya mungkin biar agak cepat juga waktu, barangkali yang lain juga pengen bertanya. Itu untuk masalah yang tadi ditanyakan sebelum tadi turun tuh, yang Bang, untuk masalah Gaspi, betul juga kata Bang Hendrik. Jadi kalau sudah diklik memang tidak boleh lagi diklik, gitu. Ini menyampaikan aja ke yang lain, barangkali pernah dari Bang Hendrik kurang, ya saya yakinkan lagi karena itu saya mengalami bolak-balik gitu kan. Sudah diklik ya sudah, kalaupun memang kita mau nunggu biasanya ada detikannya sekian ratus detik kan gitu. Nah yang kedua lagi pertanyaan berikutnya ada itu yang dari yang mana tuh tadi untuk masalah logo CTC Plus-nya itu kalau yang belum dikasih, yang belum kita tautkan smart kontraknya, kalau nanti ada notifikasi dia secara otomatis muncul gitu Bang Hendrik. Betul. Jadi nggak perlu diinikan lagi. Tapi kalau sudah kalau ya saya kan ada 5.000 ini udah saya rakit semua, udah saya bikin semua kan. Dari ya CTC dan CTC Plus-nya ada semua, 5.000 tuh ada semua gitu kan. Nah itu kalau yang ini nyampaikan ke yang lain, kalau memang belum ada itu bisa dibiarkan aja atau memang bagusnya harus ada gitu Bang Hendrik, gimana? Biarkan aja, nggak usah harus ada. Yang penting wallet sudah KYC. Nanti kalau untuk dimunculkan, gampang aja. Smart kontraknya kan ada di wallet Web3. Ataupun sekarang logo kita kan sudah ada, CTCP ada logonya. Iya. Yuk, kalau gitu ngapain juga kemarin saya buat itu sampai 5.000. Pegel juga, keriting juga. Nanti kalau sudah masuk uangnya waktu kita remove, itu kan ada notifikasi tuh yang ditambah itu. Nanti kita klik, oh CTCP, ya udah diklik gitu. Oh iya, yang token kita ya, yang kita itu. Iya benar. Ay, Masya Allah, memang ilmu tuh mahal sih harganya. Ya udah tahu lah kalau sekarang mah siap. Saya juga nambah beberapa hari lagi nih, kayaknya 1.000 lagi. Setelah doakan Bang Hendrik lancar. Amin. Yang itu sukses, Bang. Mudah-mudahan Bang Hendrik sekeluarga sehat, yang lain juga Amin. pada sehingga dapat mengikuti ini airdrop yang kita jalankan sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk penambahan buat teman-teman semua tentang Gaspi, kadang-kadang teman-teman nggak membaca sebenarnya. Ataupun kita tahu juga teman-teman nggak paham juga bahasa Inggris.
Ya situ udah tulis reward disclaimer. Sudah diklaim. Ngapain ditanya lagi? Ini gimana ya? Ini kok nggak muncul-muncul? Dia sudah beritahu. Bapak sudah dapat, tapi ditunggu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi gampangnya itu sosial media, Google, Chrome, Translate, semua sudah ada. Di screenshot aja gambarnya, HP kita itu dipencet, translate-nya itu muncul teman-teman. Kenapa lah teman-teman nggak bisa menggunakan fasilitas dengan kecanggihan pakai ujung jari itu? Nah, kayak yang token yang sudah masuk, itu kita tidak perlu pula mencari-cari tokennya sebenarnya. Yang penting wallet kita sudah KYC, otomatis nanti itu akan masuk sendiri dan notifikasinya ada. Klaim itu hal yang paling gampang sekali. Nah, kalau menurut sistem, ya, kalau kita tanya sistem bonus dan segala macam, itu memang agak yang sekarang ini masih belum stabil 100%. Kayak hari ini aja lah, memeludakkan pendaftaran super luar biasa di saat akhir. Sama persis kayak kita lebaran. Orang yang akan membeli daging ayam sama daging sapi itu di saat memudahkan ataupun hari hanya sudah mau sampai, baik itu hari hanya Tal, Imlek, ya, ataupun mau nikahan sama yang kedua, yang ketiga, yang keempat, memang gitu. Udah tersosok, hari itu juga mau beli cepat-cepat, ya kan? Nah, itulah yang biasa yang dilakukan, itulah kecenderungan kita sebagai manusia. Nggak ada pula yang dia beli awal-awal, dia simpan dulu. Nah, itu jarang orang yang kayak gitu. Makanya kita janji jam 1 malam baru sampai. Nah, makanya kalau janji Melayu itu memang gitu. Kita lanjut Bang Ari, silakan. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Indri. Apa kabar Bang? Baik Bang. Ya, dilompati saya Bang ya. Gimana Bang? Dilompati saya. Oh iya, aku tadi nggak ngeh. Iya loh, terlompat. Pentang-pentang kita dekat Bang Indri. Malaysia, Batam ya kan? Yang jauh dulu katanya. Nggak disengajakan itu Bang. Ya, saya kira sabotase gitu kan. Ya itu namanya rezeki anak. Ya. Ya Bang Indik ini luar biasa lah pokoknya ini. Bentar di Malaysia, bentar di Madiun, besok kapan Bang Indik? Terbang ke Madiun Bang Indik. Ya lanjut Bang Ari. Halo, ya Bang Indik. Ya, tes. Halo. Ya. Ya itu apa namanya? Teringat ini malah agensi poligami tadi malah. Jadi ngeblank. Suara saya jelas Bang Indik. Halo. Banyak yang mau daftar ya Bang. Ya Bang? Ya. Oh. Ya, udah jelas suaranya. Ya, jelas. Banyak yang mau daftar Bang. Banyak Bang. Ini yang senyum-senyum semua itu. Mau daftar semua itu. Iya, saya juga lah. Tapi nunggu DP Bang. Ya. Ya, hari ini Bang ya. Harga CTC ngeri Bang ya. Ada apa gerangan ini? Kira-kira ini. Mudah-mudahan makin melejit terus lah ini. Untung kemarin sudah inilah saya nyetok banyak untuk apa? Gaspi besok. Berapa Bang dapat kemarin harga murah? 0,6 Bang. 0,6 lah, ada 0,5 dua kali serok saya. Saya turun kok nggak turun udahlah. Tapi alhamdulillah malah terbangnya sekarang malah. Iya. Syukur dapat harga yang nggak mahal kali. Ya itu Bang Indrik. Iya. Mau tanya soal apa itu staking apa namanya menyikapi yang apa katanya wallet itu kalau yang staking itu lebih terbatas gitu kan gambaran sekarang saat ini itu kan. Nah,
Kenapa enggak dari sekarang saya nyicil untuk saya stakingkan banyak. Ya, jadi otomatis kalau staking banyak kan kita kan butuh peluru banyak juga itu, Bang Dik, ya kan? Benar. Jadi untuk menyikapi itu saya coba untuk saya oper-oper, Bang Dik. Maksud saya ketika sudah 24 jam itu saya oper ke wallet berikutnya gitu. Itu apakah boleh kayak itu, Bang Dik? Boleh saja itu, Bang. Yang penting sudah melakukan staking. Yang penting sudah terjadi ini, Bang, ya, holder baru lah ya. Kalau 24 jam kan, tapi harus ini ya, Bang, minimal 24 jam ya. Nah, yang di lock itu ya minimal 24 jam lah. Enggak, maksud saya yang profit. Yang bukan hasil yang saya tanyakan lebih ke ini penciptaan holdernya itu. Apakah kita nunggu 4 jam atau 1 jam aja boleh kita oper lagi? 24 jam, gitu, Bang. Takut qualify langsung masuk tuh nggak bagus. Tunggu aja 24 jam dan menghasilkan profit, ya udah remove aja. Iya, oke lah, berarti inilah menjelang nunggu waktu sisa ini saya perbanyak inilah, saya oper-oper terus saja ini. Tapi itu, Bang Hendrik, gas fee-nya agak tinggi itu, saya lihat itu. Oh iya, benar. Kalau nggak, ya memang benar, Bang, ya. Benar. Gas fee-nya ditinggi. Kalau nggak salah itu per transaksi itu kita bisa minus tuh mengeluarkan paling tidak tuh 6 ribuan lah itu, kalau nggak salah itu. Nah, kemarin kita ada tanya, kenapa gas fee-nya ditinggiin? Dia bilang, ini bonus. Kalau orang masuk, keluar masuk, itu bonusnya kita bisa market itu agak goyang. Contoh, di saat staking nanti sudah mulai terbentuk. Staking dari airdrop kan bonus naik ke atas, Bang. Dia remove tanpa namanya gas fee, itu bisa menanjolokkan harga. Karena nanti removean profit di bawah itu bisa sampai ribuan dolar, Bang. Malah bisa puluhan ribu dolar di bawah itu bisa di-remove. Jadi kalau orang tidak bisa menahan, kalau yang lain kan di lock, Bang. 7 hari, ada yang lock 90 hari, ada yang 200 hari, ada yang 265 hari kan di locknya begitu kan. Dia nggak ada lock soalnya. Kalau orang cemplung masuk, nah itu nanti mereka antisipasi. Mereka makanya ya at least di lock dulu lah. Dari segi gas fee-nya aja. Kalau modal yang mau keluar ya nggak masalah. Gitu loh. Ya, berarti itu ya, senilai sekitar 6 ribuan tadi itu dia stuck di situ, atau misal besok naik di harga CTCP misal di harga $10 ya misal ya, amin lah. Itu tiba-tiba mungkin nggak naik Enggak. Kita udah tanyakan, mereka udah fix kan itu. Nah, nanti mereka fixkan di saat sudah riha itu muncul, mereka udah fixkan itu, Bang. Ya. Oke lah, siap. Nanti aku manfaatkan waktu ini untuk bikinkan semua. Nanti tiba di hari H, saya siapkan emulator 20 akun. Gitu, insya Allah lah. Sama sih, kita sama-sama nyiapkan emulator. Iya. Mudah-mudahan nggak semua teman-teman ini pakai emulator, nanti rebutan lah kita. Itu dia. Kalau Abang sebutkan nanti semuanya pakai emulator, pakai mulai nanti. Tapi banyak juga tuh yang nggak tahu emulator, Bang. Nah, ya memang banyak sih. Memang banyak. Tapi ya betul, Bang. Terus apa lagi ya? Ya terus terang ini saya lihat candlestick-nya si CTCP tadi agak merinding gimana gitu lah, tiba-tiba naik drastis. Jangan katakan Abang, aku aja merinding. Kenapa? Ini staking dibuka loh, stakingnya ada loh, nolok lagi, kok lu bisa kayak gitu kan? Dia bilang ya pasti bisa. Targetnya itu mau lebih dari 5, Bang. Targetnya itu $10, Bang, di sampai hari H. Amin.
Targetnya ya, sampai hari H. Berarti 100 token yang di-remove itu $1.000 gitu. Begitu. Amin lah. Kita nggak tahu sih permainan sistemnya gimana. Yang penting kita cuan aja lah. Itu doang sih, Bang. Betul Bang Hendrik ya. Tapi memang lah Bang Hendrik nih luar biasa lah Bang Hendrik. Terus terang saya dari lubuk hati paling dalam ini. Saya pengen ucapkan terima kasih banyak sama Bang Hendrik ini. Sama-sama, Bang. Orang sama. kayak ini pahalanya besar kali ini. Amin. Ya Bang ya. Ya. Saya bisa bayangin itu kalau besok JP ini Bang, itu Bang Hendrik itu orang yang paling nomor 1 dicari di Indonesia itu. Kayaknya ngalahin artis nanti. Nomor ditutup nanti, Pak. Nomor ditutup. Ya, kalau saya dekat, saya samperin aja Bang itu. Kalau nggak ke Minang, ke Malaysia, dekat aja situ. Mudah-mudahan Bang ya, JP besar kita ini. Mudah-mudahan. Dari apa yang pola kita lihat dari awal, dari apa yang diceritakan dari awal sebelum kita menerapkan CTC Plus di Indonesia, ya kita mempertimbangkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sih. Nah, ujung-ujungnya menurutku ya bisa dipertahankan dan memang bisa dijalankan dan logik di dalam pikiran. Begitu juga dengan proyek-proyek yang mereka kembangkan. Akhirnya aku bilang, wah ini masuk akal lah. Yang penting juga masuk rekening. Begitu Bang. Iya, betul itu. Ya, mudah-mudahan ya itulah. Besok kalau JP project afternya itu kita tetap disuplai terus Bang. Sesudahnya itu. Ya. Baik Bang. Baik. Ya, jadi kayak berkebun dan sebagainya itu kita mau ini Bang Hendrik terus monitoring tim kita ini Bang. Jadi kita harus sekali dengan ilmu Bang Hendrik. Dari CTC kemarin dah aku ajarin. Cuman yang kita ngajarin juga nggak enak. Di saat ya modal sudah habis dijual, masuknya $100 mengharapkan keuntungan $1.000, itu kan mustahil. Ya kan? Iya. Ya betul. Tapi kalau dapat banyak di CTC Plus, enak kita ajarin. 2 pola lagi. Trading di Binance, trading di Bybit, Gedo.io, robotnya pun kita bisa ajarin. Itu mengenai boot, ini Bang Hendrik, mengenai boot yang ada gambaran di CTCP itu konsep kerjanya berarti kayak mana Bang Hendrik? Ditanamkan konsep kerjanya dia belum bagi tahu 100%. Tapi kita tanya, ini DCA? No. Ini grip, bukan 100% grip. Nah, jadi grip kita tahu nih. Kita settingkan minimum price dan maximum price. Kan begitu kan? Sama persis kayak yang ada di kebun. Dia bilang bukan. Kita buat sendiri. Dan ini tidak beli. Cuma memakai CTCP saja. Berarti ada kemungkinan si owner ini, si developer ini, si Tantin Group ini, dia ngasih cor-coran sama orang banyak ini hasil dari mereka trading di kripto nih Bang ya, bisa jadi ya. Sebenarnya kalau kita cerita orang trading di kripto, rata-rata memang nggak ada duitnya Bang. Tetapi kalau orang hold dari lama, sekaranglah potensi untuk membuka perusahaan yang sama persis kayak CZ ataupun owner Binance. Dia buka Binance itu dari hasil keuntungan BTC-nya. Kan begitu? Dan dia punya modal dari BTC dia. Akhirnya dia bisa membuat exchanger. Trust muncul, semakin mahal BTC, semakin besar asetnya. Kan begitu Bang? Nah itulah yang terjadi sekarang dengan Yulim Xiong, dengan orang-orang yang memang bermain di dunia network yang zaman-zaman dulu itu ya mereka menyimpan. Dan mereka mengkeep kripto-kripto yang mereka rasa ada potensinya. Jadi sama persis kayak gini lah. Kita nongkrong bareng. Kita buat Zoom. Kan setiap potensi token. Sama persis kayak dulu orang mungkin cerita, wih ini Bitcoin apa? Wah ini betul lah Bitcoin kita simpan. Dia ada teknologi. Kita tidak tahu untung tak untung. Yang penting kita, nah gitu, di hold. Muncul pula Ethereum. Dari BTC dia belikan Ethereum. Dia beli juga. Muncul pula BNB. Karena nampak nama projek waktu itu, exchanger makin menular. Banyak yang membuat projek exchanger. Ya mereka membeli juga. BNB.
Gedo.io, semua token-token yang daripada project-project yang mempunyai utility itu memang naik semua, Bang. Nah, dari situ mereka untung sebenarnya. Begitu juga dengan owner-owner kripto yang dulu buat ICO di tahun 2017. Persis kayak Tony Chang yang ada di Batam. Ya, dari Regal dapat berapa banyak. Tapi cuma di Regal toh. Buat project yang lain gak jalan-jalan. Gak maju-maju. Kan begitu? Tetapi aset-aset kriptonya sudah dapat. Gimana? Regal itu token juga dulu itu. Wah, berarti abang orang Batam nggak tahu tuh. Fave itu si Tony Chang 25% punya, Fave Hotel. Oh. Ada namanya si Aston yang pas kita menurun itu di Bengkolan itu, ada Aston bukan di Tamrin. Nah, Aston itu apartemennya tuh berapa lantai itu? Ya. Itu Nah, itu sekarang kalau aset-asetnya baru begitu. ya. Itu Tony Chang itu yang di Batam, tapi dia orang Kalimantan sih, ditinggal di Batam. Itu dari Regal didapat itu. Konsep ICO. Tapi kalau sekarang konsep ICO udah nggak bisa diterapkan lagi. Karena kan dalam waktu yang sama, kita pun sudah nggak zaman lagi main presale. Kan begitu? Ya. Oke, dalam waktu yang sama juga Bang Hendrik itu teman-teman juga antri banyak itu yang ngacungin jempol, ngacungin tangan lah. Kayaknya kita tunggu aja waktu yang segera mungkin. Ini tinggal berapa hari Bang? Berapa 15 ya? 15 hari mah. 2 minggu. 2 minggu nih kita udah joget yang kayak kita buat stiker itu terus. Amin. Allah. Ya. Ini pasti pokoknya rebutan habis-habisan punya nih. Habis-habisan. Iya. Tapi kalau senjatanya sama persis kayak kita sekarang ini. Wah, kita ada pesta nanti. Banyak muda-mudi yang datang. Kan begitu kan? Ada nggak orang standby-kan uang dalamnya 100.000 aja? Kan nggak mungkin, Bang. Bener nggak? Ya, betul. Orang pesta Betul, muda-mudi aja, Pak Maun yang joget-joget itu aja, dia beli tiket aja 20. Bagi aku 10 tiket. Dia kan? Untuk joget. Ini pula kita mau standby kan, akun ada ribuan nih, mau dibawa CTCP, nanti cuma 1. Nggak masuk akal. Kemarin kita di waktu 0,6 kita suruh dicil. Tapi bila naik harga, pada gayu garu kepala semua. Iya. Oh, berarti ini Bang ya, misal ini, ngomong ingat lagi. Seandainya, besok pada saat distribusi ini, orang-orang ini yang sudah cair itu pada nge-hold, ibarat kata 80% itu pada nge-hold si TCP-nya itu kira-kira berpengaruh nggak ke itu Bang? Ke Kita tengok aja yang lain. bisa di hold atau tidak. Kita tahu semua orang yang bilang hold itu malah jual. Saya yakin hari ini, kemarin waktu CTCO kita hold, kita tahu semuanya pada jual. Termasuk teman-temanku semua pada jual semua. Dengan kondisi harga yang tidak aman. Benar kan? Ya, betul. Tidak ada Tapi orang yang bisa nge-hold, Bang. Percaya sama aku. Tidak ada. Potong jari lah. 1.000 orang yang ngomong nge-hold hari ini, yakin aku 0,1% pun untuk hold. Enggak tergiur, Bang. Harga naik terus. Tapi ya, keputusan paling bijak tetap harus dijual Bang, karena akun kita yang banyak di belakang itu banyak antri, ya kan? Betul. Nanti terjadi fenomena yang lama itu kan, yang di hold di wallet ternyata malah hangus kan, malah repot juga nanti itu. Nggak jadi kita mungkin. Project ini kalau 100.000 wallet, 3 juta wallet habis butuh 6 bulan. Kalau 100 juta? Ya. Ini bukan project sebulan 2. Dia akan gulung terus, harga bakal naik terus karena kebutuhan gas fee itu luar biasa. Hari ini ada orang yang nggak akan bisa klaim punya kalau harga tembus $5. Dia bilang kalau gas fee-nya 20% aja, yang nyicil 2.000 perak aja buat akun aja minta ampun sulitnya. Bagaimana pula nanti dia pencairan? Semakin banyak orang withdraw, semakin banyak orang dapat duit, makin yang cerdas dapat duit. Akun yang kecil-kecil itu pada dibeli punya nanti 5.000. Kemarin lu buat berapa? 2.000. Ya udahlah 5.000. Project ini scam. Yakin aku. Benar nggak? Betul. Nah, itu kan terjadi CTC. Orang yang nggak paham apa-apa. Orang yang nggak ngerti apa-apa. Dibuat apa?
Aku ni dah nggak laku, ya udah nih 110.000, sini aja 100 token lu, kan gitu. 150.000 dia jual itu waktu itu 1.600.000. Nah, ini akan terjadi punya. Sedangkan ginjal buat beli iPhone aja bisa, masa perasa nggak bisa diambil? Kan begitu. Ya. Betul. Oke, Bang. Makanya tidak ada orang yang konsep nge-hold itu nggak akan ada. Ya, karena kita tahu kebutuhan. Semakin banyak kita dapat, ada pula mobil BYD muncul. Pas pula setelah BYD muncul, rambut pirang pula muncul di belakang. Yakin aku nggak akan ada yang nanggung. Semua jual. Ya kan? Yang terakhir tadi ya jangan kuat-kuat, Bang. Nanti orang rumah di belakang belum tidur itu ya. Rumah aku aman kok. Kita ceritanya memang benar kok itu yang terjadi. Orang kalau dapat duit, yakin aku. Abang jadi orang kaya hari ini katanya. Adik dah mandi. Ayolah nonton kita makan bareng deh. Ya. Betul Bang Hendrik. Ya. Wis. Oke Bang Hendrik. Nah, baik. Ya makasih banyak ini. Sama-sama. Jawaban. Lanjut yang lain. Makasih Bang. Yo, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat malam buat teman-teman yang hadir. Kita lihat makin potensi banyak ya. Teman-teman boleh share di grup-grup yang lain. At least kita masih kekurangan sekitar 100 berapa ini? Nah, kalau 150 orang yang kurang. Kita perbanyakkan 149 yang kurang. Kita perbanyakkan. Oke, di sini ada informasi yang terbaik buat kita. Ya, kita sisa belasan hari lagi untuk kita menggarap yang namanya CTCP. Apapun yang kita hadapi sekarang dengan pertanyaan apa itu dan ini, kita udah nggak waktu. Certik kayak mau itu kayak mau ini, tidak ada waktu. Kenapa? Karena itu bukan hal yang kita harus debatkan. Yang kita harus debatkan hari ini bukan siapa yang lebih bagus, bukan siapa yang lebih lama bermain di dunia airdrop. Ya, kalau kita cerita siapa yang lebih lama bermain di dunia namanya persilatan perusahaan, kenapa CZ boleh kayanya 10 kali lipat yang dari punya Genting Highland? Genting Highland berapa gahnya kalau teman-teman pernah pergi bisa search di Google. Berapa begahnya, berapa besarnya asetnya yang ada di Kuala Lumpur atau di Malaysia. Tetapi CZ mempunyai keuntungan 10 kali lipat lebih besar dari itu. Nah, CZ untungnya itu sekitar 7-8 tahun kebelakang ini dari dunia kripto. Ada orang bilang aku udah main airdrop puluhan. Iya, lu main airdrop puluhan, untungnya nggak ada. Makin kurap aja dan tengkurap. Ada orang bilang aku lebih paham kripto dari lu. Ya, lu cuma lebih paham. Tapi keberuntungan itu datangnya kepada orang yang tidak paham. Ada yang orang bilang, aku harus ada certik dan ini, aku punya YouTube ini. Dia pun tidak pernah mesejahterain orang Indonesia dengan mendengar YouTube-nya. Cuman membrainwash, menggunakan kata-kata puluhan bintang. Menggunakan kata-kata yang namanya bulan, yang secerah apa gitu. Tapi tidak ada namanya solusi. Sama persis kayak leader-leader produk. Ya, leader-leader produk ya. Dia menceritakan, dulu hidup saya susah. Dia buka musik ke kita. Akhirnya apa? Kita tidak diberi penjelasan bagaimana gua bisa jadi kayak lu. Dan tidak ada. Tapi hari ini teman-teman, alhamdulillah kita dah mengundang banyak orang. Kita dah memberikan informasi banyak orang. Dengan keyakinan kita untuk mendapatkan duit, kita mengcopy paste ke orang-orang lain. Dengan keyakinan kita ini kita tempelkan dengan pemikiran teman-teman. Sama persis kayak CDC kemarin. Dengan keyakinan kepahamanku sendiri. Dengan banyak lautan yang kita renangi dalam dunia network. Tidak ada yang namanya seenak dan sehangat di dalam lautan CTC. Kenapa? Ujung-ujungnya project ini, kalau owner tidak ada duitnya, jangankan apapun kita mau cari tidak akan dapat. Baik itu kayak Akas, ARK. Kita bukan jelekin produk bisnis orang. Itu the real system. Baik kayak ada Firefly, ada apa, ada segala macam. Dia muncul apa? Wah ini owner kaya. Owner itu. Owner aja yang kaya. Kita kaya terus. Kita dijadikan perampok terus. Kan begitu. Kita tidak mau jadi begitu teman-teman. Hari ini kita mau dengan modal yang kecil. Dengan modal yang kecil informasi juga kita dapatkan. Dan kita mau teman-teman juga dapat uang yang puluhan juta. Kalau bisa dapat miliaran lagi di sini. Ini target kita sama-sama. Kita cuma meyakinkan satu hal. Nah di sini memang harus kesempatan. Ibaratnya kita datang ke sekolah. Kita ada guru yang cantik dan seksi. Cuma datangnya cuma 1 jam aja di sekolah. Dia bilang, hari ini ibu ada yang baru gurunya datang.
jam 7 pagi. Nah, harus datangnya sebelum jam 7 untuk kita masuk kelas. Kalau kita lewat, berarti kita tidak bisa melihat guru itu. Ibaratnya begitu, teman-teman. Begitu juga dengan polanya crypto airdrop ini. Di saat kita nanti punya kuota, kalau kita bilang gaptek menunggu harapan kepada orang lain, itulah orang akan menimpa keburukan itu ke kita. Di saat untungnya bisa 100% kita dapat, ujung-ujungnya dapatnya 10%. Kenapa? Karena ada tulisan gaptek di dalam kepala otak kita. Informasi sudah kita jelaskan. Ya, semua narasumber apapun yang kita jelaskan sudah ada di YouTube. Begitu juga dengan Zoom yang kita buatkan selang-selang berapa hari sekali. Dadakan juga kita buat. Kenapa? Supaya informasi biar satu. Jangan katanya kata A, kata B, kata C. Ada juga orang ini, orang itu, orang itu nggak ngerti apa-apa. Bahasa Inggris saja nggak ngerti. Begitu juga dengan bahasa Cina. Sekarang proyek hari ini kita dasarkan. Semua datang dari luar. Begitu yang dibilang Malaysia. Proyek datang dari Malaysia. Sebenarnya di Malaysia. Mereka menggunakan leader-leader di Malaysia karena mereka berbahasa Inggris bisa. Mereka juga yakin dan pede untuk meyakinkan. Leader-leader kita datang sana yakinkan apa? Wah, aku banyak orang di negara. Banyak orang, tapi memprospek yang gratisan aja belum tentu bisa. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi dalam waktu yang sama, kita merangkul semua teman-teman. Hari sudah habis berlalu. Kalau kita cerita tentang sistem, itu akan diupdate secepat mungkin. Kita tunggu. Kalau kita cerita tentang Qlin, teman tinggal menggarap saja dengan akun yang lama. Dibuka, pakai password, dan juga pakai kata kunci ataupun loginnya kayak email, nomor HP yang teman-teman kemarin dapat yang 100. Dan install APK-nya Qlin dan buka pakai itu yang sama. Ya. Nah, jadi dalam waktu yang sama hari ini, cicillah sedikit. Untuk apa? Harganya tidak mungkin lagi kalau memang ordernya ini full power, ya, mereka tidak akan menurunkan harga lagi. Kayaknya mereka akan push terus. Tetapi untuk orang-orang yang mengklaim airdrop di akhir, ini untung semua. Kenapa? Di saat orang yang pertama melakukan staking hari ini, dia ngeklaim aja kalau nanti nilainya $2-3, berarti sudah 300 dalam tangan. $300 dalam tangan. Nah, begitu juga dengan staking. Kita melihat dengan proyek berbagai jenis yang ada di Indonesia. Belum pernah di saat proyek sudah distribusi, yang dibilang no lock, dia bisa memberikan kita profit dan menaikkan token. Biasanya yang di lock, kenapa di lock? Karena owner naikkan token dan owner juga bisa nurunkan token. Nah, itulah namanya lock dan tidak lock. Dan kenapa? Bedanya unlimited supply dengan limited supply. Unlimited supply hampir mirip kayak lock. Karena kita dibayar walaupun token itu jatuh. Macam origin. Teman-teman percaya juga. Coba tengok candlestick-nya dari awal sampai habis. Di saat ada namanya pre-sale, owner pompa harganya tinggi, dan di harga tinggi, dia cetak terus sampai bawah, teman-teman mampus beli. Nah, inilah kita mau kecerdasan. Kita bukan menghina proyek orang, karena kita sudah sudah namanya telinga ini penuh dengan tai kata-kata, saya ini Pak, baru aja kena scam. Kenapa? Teman-teman sendiri yang mau di-scam. Tapi di saat kita memberikan informasi begini, banyak pula yang teks kayak kita, lu suka menjelekkan bisnis orang. Itu bukan bisnis namanya. Itu perjudian namanya. Oke? Yang bisnis itu mereka ada buat project, ada utility, memang ada startup-nya, ide-idenya untuk mengembangkan sebuah project, lalu token itu distribusi, itu baru project. Kalau token itu cuma diberi ROI, dapat profit, dibeli lagi, dicetak lagi, beli ROI, dapat profit, dicetak lagi, itu bukan bisnis namanya. Lebih bagus ke Genting Highland bawa duit itu. Kita lanjut ke Bang Mulhadi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Halo, Bang. Iya, Bang. Oke, jelas Bang ya? Jelas suara saya, Bang? Kayak Romai Rama, Bang. Janganlah, Bang. Tahu aja, Bang. Bang. Iya, Bang. Ini kejadian terulang lagi, Bang. Ya kan? Hari ini momen dapat lagi kita buat nambah-nambah dompet lagi kan? Betul. Bang, ini aku mau nanya nih, Bang. Dengan kejadian harga yang di hari ini, itu patokannya itu dari
total supply koin atau yang 5% aja Bang yang kemarin didistribusikan? Jadi distribusi dari awal bukan cuma dari airdrop. Distribusi dari awal, profit daripada staking juga dibayar dari token yang 108 itu. Dan sekarang kan sudah viral juga di luar. Makanya mereka juga beli untuk standby gas fee. Di luar sudah orang udah mulai standby, Bang. Yang nggak ada Zoom kayak kita ini standby. Kita udah beritahu standby dari awal, teman-teman nggak ngeh. Nah, karena apa? Di saat kemarin mereka cerita kita sudah distribusi dan mempromosikan ke luar negeri banyak. Baik itu di X, sosial media, orang-orang yang di luar, kita sudah mempromosikan. Nah, makanya orang-orang ini sudah membeli, Bang. Makanya harga itu naik. Dan orang-orang yang beli kemarin juga melakukan konsep trading. Aku TP ini katanya. Ya udah di TP dulu. Berarti yang udah bukan 5% lagi Bang ya yang beredar ini Bang ya? Bukan, karena 5% itu di awal. Lalu orang kan udah membeli di market dan staking juga sudah mulai berpotensi keluar profitnya. Nah, itu yang luar biasanya. Staking sudah berjalan, masih aja developer ini tidak mengikat dari namanya jumlah tokennya. Tetapi ini adalah liquid daripada namanya organic system yang berjalan dengan membutuhnya gas fee yang semakin membludak. Begitu, Bang. Tapi tetap dasarnya limited supply ya, Bang? No, supply-nya cuma 108, Bang. Limited supply itu cuma DAO. Oh gitu ya. Oke Bang, dah tenang, lega aku Bang dengar jawaban Abang nih Bang. Supply tidak ada unlimited. Supply-nya cuma 108. Nah, di sinilah kita rasa ada pertaruhan dari segi namanya owner. Owner mau membayar kita, itu harus membeli juga di market. Kan begitu, Bang? Pun yang 108 juta itu tadi saya kalau nggak salah dengar ya, Abang bilang 8 jutanya itu di burn ya, Bang? Iya, di akhir nanti katanya mereka mau burn. Kita tunggu loh sama-sama. Cara burn-nya itu ada berkala atau apa, nanti kita tunggu. Tetap bisa kita pantau di BSC ya, Bang? Bisa dong, itu kan di Block Explorer. Kalau burn semuanya bisa dipantau. Unlimited supply-nya sekarang kalau kita lihat di DX Scanner kan nggak ada mintable, tidak bisa diminting lagi ataupun tidak bisa dibuat lagi lah tokennya. Oke lah Bang, lega aku Bang. Jadi kita bisa umroh kan nanti kita nih Bang. Amin. Ini memang targetku sih. Tahun depan itu insya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin. Kalau bisa haji aja langsung Bang, yang ambil yang ONH plus gitu kan. Ya, kalau haji nanti ya kita harus duduk dulu di pesantren 3 bulan Bang. Nanti kan abang pulang nggak bisa nengok janda-janda kaki pirang. Kaki kan pirang, rambut pirang. Gimana? Bang, kan udah cocok Bang, nama depan abang ditambah H itu Bang. Udah cocok itu Bang. Abang nih udah gimana ya? Haji Rambo nanti. Betul Bang Sultan, betul. Nah, oke lah Bang, cukup itu aja lah ya buat Bang Sultan juga, buat Bang Hendrik ya, sehat-sehat terus lah Bang, karena kita butuh abang nih Bang sampai WD. Sampai lepas WD juga kita butuh Bang. Itu aja sih sampai WD. Setelah WD, lah hari WD itu kita nggak live punya, kita sibuk dengan WD. Tapi Bang Sultan tuh orangnya baik loh Bang, dia selalu walaupun lewat YouTube dia tetap salut saya sama Bang Sultan itu. Benar kata abang dia. Kita jumpa, memang baik kok, orangnya bagus. Dia manut aja, nurut aja, dikerjain aja terus apa yang di ini. Benar. Karena mantap. Dari CTC kemarin pun gitu Bang. Dia manut, dia dapat banyak Bang. Iya, karena manut itu tadi kan. Kita itu bukan manut berarti kita jadi hamba abdi, enggak. Jadi kita ini manutnya, kita mengumpulkan informasi bareng-bareng di Zoom. Dan informasi ini kita sepakati dengan bertanyakan benda itu yang sama. Dan informasi itu kita sebarkan ke dia dengan logika kita kan. Nah itu manutnya di situ. Oh ya masuk akal juga ya Bang. Makanya jalan terus kan. Itulah termasuk saya ini kan orang-orang beruntung juga bisa ketemu bisa kenal dengan Bang Hendrik kan. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke lah Bang, mungkin dilanjut lah ya Bang ya. Baik. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, untuk informasi kepada teman-teman semua, besok ya di hari Minggu, ini hari Sabtu ya, ya hari Minggu, nah, Sunday, oh ya hari Minggu berarti sudah hari ini ya,
itu di jam mungkin siang, di hari Minggu, itu ada acara di 2 tempat teman-teman. Itu luar biasa. Teman-teman bisa mengontak Pak Santos dan juga Bang Sultan Chuan. Mereka membuat event di Lombok dan di Madiun. Di Madiun adalah Bang Santos, yang di Lombok itu Bang Sultan Chuan. Hadirlah, menyemangati lagi orang-orang yang tidak percaya. Kita tidak butuh kepercayaan orang. Kita tidak butuh keyakinan. Yang kita butuh sekarang adalah usaha. Begitu juga kita kerja. Kita juga tidak pasti akan dibayar atau tidak bulan depan. Cuman dari janjinya company kita dibayar. Kalau tiba-tiba company-nya lenyap, gempa bumi, ditelan perut bumi, enggak kan dibayar? Enggak juga kan? Nah, inilah yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Hari ini sama persis kayak kita makan. Yakin nggak yakin kita hidup besok, tetap kita makan. Mau nggak mau, saldo juga yang menentukan. Kan begitu? Tergantung mau makan ikan asin, mau makan nasi padang, ataupun mau makan di pagi sore bersama janda pirang. Kan begitu? Nah, hari ini teman-teman yang menentukan. Nentukan keyakinan kita harus disimpan di mana dulu. Karena polanya sudah berubah di dunia yang namanya pancaloba. Begitu juga dengan namanya digital di zamannya Gen Z. Luar biasa. Di Gen Z ini kayak werewolf. Kita lihat rusuhan di Nepal, kita rusuhan di Inggris, kita lihat rusuhan di Indonesia. Main bakar-bakar semua. Beda kayak rusuhan kita dulu kan. Cuman ngomong aja kata-kata semangat. Oh, sekarang enggak, bakar wae. Nah, kita sudah lihat polanya sudah amat luar biasa. Ini namanya digital cepat kembangan. Oke, kita lanjut ke Bang Suryanto. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Aduh. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Bang Indri ya. Sehat, Bang Indri pun sehat ya. Amin, Bang. Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, selamat malam ya buat rekan-rekan ya semua yang mengikuti Zoom. Ya, sehat selalu. Semoga kita semua JP di CTC Plus ini. Amin. Amin ya, amin. Bingung nggak mau ngomong apa nih, mau tanya apa, semua udah dijawab kan gitu. Nah, kita kan mau nanya nih, dapat duit yang pertama mau diapain? Nah, itu tadi malam kan saya juga dari Medan kan berangkatlah ke tempat Mas Darso juga sampai jam 1 kan gitu. Sampai jam 1 saya baru pulang. Cuman kan kok nggak ada Zoom kan gitu, juga tunggu-tunggu kan gitu. Mungkin besok kan gitu. Cuman ini tadi lah itu ceritanya ya gitu juga, kalau udah cair ini wah jangan melenceng. Jangan kayak cerita Bang Hendrik tadi janda pirang, aduh kaki panjang. Aduh. Kalau teman-teman kita mah senangnya begitu, Bang. Iya. Bener kan? Iya. Itu kan kata-kata penyemangat. Betul. Tetapi balik rumah, nah apa namanya? Bini rambut hitam yang cekik kita nanti, Bang. Aduh. Tapi ujung-ujungnya kalau memang ada duit, Bang, kita juga hati sudah senang. Kalau yang normal biasanya begitu. Hati sudah senang, duduk di rumah, bawa anak bini jalan pun udah aman. Tapi kalau kita lagi sibuk, itu yang puyeng itu, Bang. Betul. Ya, kan? Ya seperti saya juga lah sekarang kan gitu. Kalau untuk istilahnya untuk keluarga ya paling hari Minggu aja lah gitu. Kalau hari-hari biasa ya aktivitasnya istilahnya full lah di kerjaan gitu kan gitu. Jadi memang ya agak sulit lah. Apa yang Abang bilang itu, aku dapat juga kata-kata itu sama Pak Mardi. Bro, kadang-kadang kita nggak banyak duit, tetapi kita bekerja di dalam network. Kita pernah kemana-mana saja. Negara mana aja yang mungkin kita belum pernah pergi, mungkin bisa dihitung ya. Yang lain yang kerja per bulan makan gaji, belum pernah yang dapatnya keluar negeri. Memang dia ada mobil, aman, tapi hidupnya rutinnya begitu, kata Pak Mardi. Betul. Jadi dalam waktu yang sama aku pikir iya juga ya. Kita kadang-kadang ada duit, nggak ada duit, ya nggak sebaik orang lain. Pernah kemana-mana, kan begitu, Bang? Iya. Tapi duitnya dari mana? Kan begitu kan? Kadang-kadang mau berhenti, tapi di komandan di rumah bilang mau apa, usaha lagi susah, apa istilahnya usaha pun lagi susah kan gitu kan. Ada juga usaha kan gitu, lagi ekonomi seperti ini sulit, semua mahal. Ya kan? Betul. Ya udah tahankanlah dulu kan gitu. Aku untung istriku sabar, Bang. Jadi aku bilang nggak ada duit, bayar belanja aja dulu. Yang penting nanti
tak usahakan, cari polanya kiri kanan. Macam-macam network kita jalankan. Makanya kita sampai ngomong begini, kitalah penjalani network itu sebagai konsultan, benar nggak? Iya. Makanya kadang-kadang kan gitu. Sebelumnya pun juga banyak juga bisnis, memang ada sebagian juga yang zong. Makanya kadang-kadang di rumah kan ya istilahnya 70% itu udah negatif. Kalau awak udah keluyuran gitu kan, kayak tadi malam jam 1. Kadang saya kan juga sering kalau kadang pas libur kan malam minggu tempat Mas Darso gitu kan sampai jam 12. Nanti ya ceritalah apa-apa bisnis kan, kayak sekarang ini kan memang full kita di CTC Plus lah, yang lain stop. Tak bilang gitu kan. Ya kadang-kadang ya ini udah mulai nih, entah apa-apa nanti dikerjai kan gitu kan. Udahlah. Betul, Bang. Kan gitu. Betul. Yang penting nanti kalau istilahnya ada rezeki kan ya untuk kita semua kan gitu juga ya. Betul. Gitu. Betul. Kadang-kadang cari tim yang sepakat itu susah, Bang. Aku alhamdulillah dengan Pak Mardi kemana-mana, ada satu lagi teman kita dari Batam juga. Aku alhamdulillah lah, mereka ini. Iya. Jadi aku ikut lu aja lah strateginya gimana. Yang kena lu paham. Aku bilang, oke, ini bagus kita jalanin. Kalau yang ini aku nggak berani, aku bilang kan. Nah, kalau yang ini CTC Plus gimana awal dapat kan program? Kalau ini aku berani, aku bilang. Aku tampil di Zoom juga nggak apa-apa. Karena ini bisa buat nama harum ini, aku bilang. Karena betul. Ini belum pernah ada business plan begini, aku bilang. Kita tinggal coba. Dari kemarin CTC pun kita dapat sama orang ini, kita bilang gitu kan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang. Ya. Alhamdulillah. Viral malah. Wah, nggak nyangka Bang. Iya ya, kan memang kadang-kadang kawan-kawan pun yang istilahnya memang dulu istilahnya ya kawan-kawan dekat lah gitu. Kadang-kadang memang pun ya susah juga memang dikasih tahu yang seperti ini. Kadang-kadang kita tawari yang seperti Bang Edi tadi ajarkan juga. Nggak jelas nanti ditipu Pak Suranto. Nanti udahlah, nggak usahlah Pak Suranto aja lah yang jalan. Kadang-kadang awak mau gimana gitu kan, cuma ya udahlah kita nanti. Iya, kita tahu pola leader-leader yang jelas itu pertama diundang ke negara dia. Oke, satu. Kedua, makan durian gratis. Ketiga, nanti bawa dugem. Keempat, didampingin sama cewek-cewek dulu. Iya. Keempat, nanti support. Kan itu baru keyakinan yang rata-rata bawa perampok balik ke Indonesia kan itu. Iya. Bukan kita nggak paham, kita paham punya. Kalau kita nggak paham, kita udah belasan tahun di network ini nggak pernah satu pun proyek yang kita sejahterain orang. Coba kita buka lagi buku diary kita di dalam proyek apa, berapa puluh proyek yang kita sudah jalanin. Kan begitu? Betul Bang. At least bawalah satu yang bisa mengharumkan nama. Setidak-tidaknya nggak sumpah orang terus ke kita. Kan begitu Pak? Betul Bang, betul. Sumpah orang aja. Aduh. Benar. Kita nggak pengen disumpahi. Kita pun meyakinin proyek-proyek sebelum itu bisa untung. Cuman ya kita pun tahu sekarang ini kalau kita buat proyek, bro, ini masuk $100, lu dapat segini. Udah nggak zaman lagi. Iya. Beda dengan proyek ini yang kayak kemarin aku jelasin sama Bang. Kayak kemarin aku pergi ke Solo. Ibu-ibu itu bilang, aku tanya, Bu, omsetnya berapa? Omsetnya 30M. Lalu penghasilannya berapa, Bu? 100 juta. Tidur hotel mana? Nggak bisa dijawab, Bu. Dia tidur, dicari di Google kan? Tidurnya hotel ini, 275.000, Bu. Aku hari ini, Ibu ada di kafe ini loh. Kita cerita bisnis 2.000 perak, Bu. Ibu mau makan apapun, berapa juta aku bayar, ini project 2.000 perak, Bu. Langsung error, Ibu. Luar biasa ya kan? Iya. Aduh, pening kita Bang. Bang Hendri, ini ada sedikit yang aku mau tanyain. Itu apa tadi mengenai apa ya? Klaim ataupun apa tadi? Pakai emulator ya. Kalau istilahnya kan ada juga kawan-kawan ini kan memang yang nggak paham dia, yang seperti Abang Ari tadi bilang gitu ya. Betul. Dia kan memang mengandalkan yang tadi itu staking di awal ya kan, untuk beberapa hari Bang Hendri bilang bisa klaim lah di awal gitu. Jadi kalau memang dia misalkan BSC 1 sampai BSC 5 induknya itu kan di staking melalui satu HP, apakah bisa begitu? Bisa. Klaim nggak ngaruh. BSC 1 nanti klaim, nanti BSC 2 nanti selanjutnya gitu, bisakah seperti itu? Bisa selagi ya? kuota ada. Gitu sama ya? Kayak beli tiket pesawat. Iya.
Saya bilang kan gitu juga ya, coba aja nanti kalau istilahnya kuotanya pun ada kan bisa berpindah, kalau masalah entah ada ya bisa 2 bisa 3 ya alhamdulillah kan, nanti istilah kenapa kan jam berikutnya kan gitu kalau istilahnya apa kan gitu. Cuman memang semalam itu ada saya suruh juga, saya pun memang belum, baru tadi saya juga kan belilah istilahnya CTCP kan gitu, memang harganya pun sudah di harga 1,5 kan gitu kan. Kawan-kawan saya itu semalam itu saya juga arahin, cuman juga pada nanti aja kan gitu ya. Ya kalau sekarang dibeli ya masih 1,5 lah mungkin kan gitu kan. Jadi kalau istilahnya semakin ke depan klaim kan semakin tinggi, kalau misalkan naiklah misalkan ke satu koin itu 3 USDT ya atau 3 dolar kan, berarti kalau untuk standby kan ya lumayan besar juga kan gitu, saya bilang kan. Benar. Jadi gimana? Tapi lumayan besar, sama persis juga kita keluarkan. Iya. Besar juga yang dapatnya. Iya, gitu loh. Ya diusahain aja, kalau saya memang udah bisa diklaim, ya pinjam-pinjam aja, besok dibayar gitu aja. Saya bilang gitulah kan gitu kan. Pinjam-pinjam aja. Benar. Cukupin untuk beli koin CTC plus berapa misalkan kan gitu kan. Kalau misalkan nanti saya udah klaim berapa misalkan kan gitu kan. Ya dipinjam aja ke tetangga yang misalkan ada yang istilahnya rezekinya, pinjam aja besok dibayar. Kan gampang sebetulnya, besok dikembaliin lebih misalkan gitu kan. Satu lagi, kalau pinjam, kalau kita pinjam ya udahlah, penghasilan untuk satu akun ini kita bagi 2 kan. Mana itu Bang? Kita ada ribuan akun malah. Makanya saya bilang gitu kan, pinjam besok dikasih dibalikin lebih kan gitu kan. Ibaratnya Bang ada mobil dapat di Jakarta, aku ada mobil nih, tapi pembawaannya ke sini itu butuh $1.000, berarti 16 juta. Pokoknya mobil sampai di sini kita jual mobil ini bagi 2. Pasti mau. Iya, betul. Nah, itu dan satu lagi. Itu begitu kita klaim. Nah, ini sedikit teknikal ya kan itu. Begitu kita klaim, misalkan itu terpotong lah misalkan entah 10% atau 20% atau 30% dari mulai staking. Berarti sampai selesai ke token pocket itu segitukah dia? Atau ditambahkah harganya atau gimana? Segitu. Jadi gini, di saat abang sudah ngelok dari harga dolar, nanti dikeluarkan jadi CTCP lagi dari harga dolar waktu itu. Contoh gini ya. Iya. Anggap sekarang ini harga $1. Berarti masuknya terpotong lah yang kayak abang bilang tadi, gas fee-nya 10%, 20%. Berarti pindahnya di $100. Nanti $100 tadi, kalau harganya tiba-tiba token naik lagi jadi $2, token abang itu jadinya $50 sampai ke ini. Bukan $50, token abang jadi 50. Karena kan ada 2 kali lipat kan? Iya. Tapi harganya tuh nggak kurang. Cepat-cepat pindahkan ke token pocket, langsung cairkan. Nah, di sini nanti akan terdalam pertanyaan, mau jual atau hold? Kalau sudah di token pocket mau jual atau hold gitu ya? Bebas. Abang mau jual kapanpun. Kalau bukan token pocket kan sudah ada pasarnya sekarang ini. Betul. Gitu dia ya. Oke lah, begitu saja Bang Hendri. Baik Bang. Oke, gitu aja lah ya. Semalam kami cerita pun ya, istilahnya JP nanti mungkin insya Allah lah mau bersilaturahmi kalau bisa dengan Bang Hendri gitu kan, udah ada uang gitu kan. Bisa lah kita berkunjung gitu ya kan. Iya, kalau jauh, kalau tiket mahal, mendingan keluarga dibawa libur. Kita kan ada ibarat keluarga di Zoom ini. Ya kan? Betul. Ya mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini memang membantu lah. Jangan membazir lah. Mudah-mudahan nanti bisa bawa keluarga kemana-mana, kan lebih enak Bang. Betul. Ya tentunya lah itu memang keluarga dibawa. Kalau nanti kalau memang proyek berlanjutan dengan ekosistem yang ada dari CTC, kita pasti jumpa kok. Karena kita nggak akan tinggalkan tim-tim kita. Kalau contoh teman-teman Bang Dasto, amin. Bro, aku banyak nih, dapat puluhan juta nih. Bisa nggak lu datang ke Medan untuk ngajarkan teman-teman yang namanya konsep kebun? Insya Allah kita datengin. Tapi jangan $100 yang dikebunkan. Kayak gitu. Orang semalam itu ada yang kawan juga ini ada kurasa dia mungkin 10.000 wallet dia buat kan. Itu dia akan, aku nanti kalau AJP nih Pak Suranto ya minimal ya
dibilang 500 atau 1 miliar aku kebunkan ini untuk aku pensiun. Dia kan bekerja di dinas pertanian gitu, Bang. Kan gitu ya, lumayan itu kebilangan gitu. Kalau memang nanti konsep yang diajarkan Bang Hendri itu bisa kita jalankan, ya apa salahnya kan gitu, sebagai penghasilan juga kan gitu. Benar. Kan gitu, orang udah istilahnya rezekinya udah ada kan gitu, Bang. Udah ada modal lah kan gitu. Benar. Toh nanti botnya juga bisa guna kok. Nah, itu dengan program-program yang lain kan berjalan terus kan, luar biasa itu. Kalau dibilang Mas Darso ini nanti udah JP brutal betul ini, entah kayak mana-mana, kata bilang itu kan gitu. Dia bilang. Oke, gitu aja Bang Hendri. Bang Hendri, begitu saja. Halo Bang Hendri. Wah, kemana nih Bang Hendrinya? Bang Hendri. Kemana nih Bang Hendrinya? Menghilang. Halo Bang Hendri. MP, ini siapa MP nih? Hilang Bang Hendrinya. Mana nih Bang Hendrinya? Mana ini Bang Hendrinya nih? Bang Hendri. Semangat terus sahabat CTC Plus, perbanyak akun, 15 hari lagi bakal cuan brutal. Mana ini Bang Hendrinya ini? Wah, sepertinya ada gangguan teknis.
Halo Bang Hendri. Mana ini Bang Hendri ya ini? Ya.